Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Saya yakin semua adik-adik kelas Indria sehat ya. Wah, puji Tuhan. Hari ini siap beribadah? Wah, pasti. Saya yakin semua kita siap beribadah. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Nah adik-adik semua kangen enggak ibadah di gereja? Wah, mungkin ada yang bilang kangen loh kangen ketemu langsung. Wah, hebat, luar biasa. Nah adik-adik, kita terus berdoa ya supaya secepatnya kita boleh bersama-sama kembali beribadah di sekolah minggu, di gereja tentunya. Nah adik-adik, walaupun demikian, walaupun kita beribadah hanya di rumah saja, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak membuat kita bermalas-malasan untuk beribadah, tapi kita tetap taat dan beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, saya mengajak adik-adik semua berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik, dengan tetap berdiri, lo ajak semua adik-adik kelas Indria untuk berdoa. Yuk,
Sama-sama dengan Ratna berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang siap beribadah, hati yang tenang, mau memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya kami semua dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita bersama-sama papa mama keluarga di rumah untuk beribadah. Nah, hari ini kita kembali beribadah di kelas seperti biasa, walaupun ibadahnya hanya di rumah saja. Nah, 2 minggu lalu Lose Ida sudah cerita ya adik-adik. Nah, hari ini Lose akan mengajak adik-adik semua membuka Alkitab dari 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 14. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, jika adik-adik sudah membuka Alkitabnya, Lose akan baca ya adik-adik 1 Samuel. Nanti bisa minta papa mama atau siapa saudara yang ada di rumah untuk bantu buka Alkitab. 1 Samuel terdapat dalam Perjanjian Lama. Oke, Lose baca ya. 1 Samuel pasal 13. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Michmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Nah adik-adik bisa ikuti Lose membaca ya. Ayat ketiga, Yonatan memukul kala pasukan penduduk orang Filistin yang di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju berkemah di Michmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka lari rakyat bersembunyi di gua, geluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel,
Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah adik-adik, sebelum langsung melanjutkan cerita Lose, kita akan melihat video berikut. Setelah bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin menjadi sangat amat marah. Mereka sangat membenci bangsa Israel. Akhirnya, mereka mengikuti bangsa Israel, mengikuti Raja Saul ke Gilgal. Raja Saul mendengar bahwa bangsa Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Mereka menyiapkan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan sebanyak pasir di tepi laut. Raja Saul menjadi sangat amat takut. Ia panik. Ia takut bangsa Filistin dapat mengalahkan mereka. Saul ingat bahwa Samuel mengatakan bahwa ia harus menunggu Samuel selama 7 hari sebelum akhirnya mereka bersama-sama mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelahnya, ia akan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Namun Saul takut dan panik, sehingga ia mulai memberikan korban bakaran sendirian. Ia meminta pengasihanan Tuhan tanpa menunggu kehadiran Samuel. Tiba-tiba Samuel datang dan melihat apa yang dilakukan Raja Saul. Ia marah karena Saul tidak taat terhadap perintah Allah. Saul lebih mementingkan memberikan korban bakaran dan persembahan, namun tidak melakukan perintah yang diberikan kepadanya. Samuel berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Raja Saul menyesal karena ia tidak menaati perintah Allah. Ia memohon ampun. Namun, karena perbuatannya, Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena Raja Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kepemimpinan Raja Saul sebentar lagi akan berakhir. Nah adik-adik, kita tadi sudah baca firman Tuhan, sudah baca Alkitab, bahkan mendengar cuplikan video yang menceritakan tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau semua tanya, tadi dalam firman Tuhan yang kita baca atau video yang kita lihat dan tonton itu mengisahkan tentang siapa?
Benar sekali tentang Raja Saul. Nah adik-adik, Raja Saul ini adalah raja pertama bangsa Israel. Pada waktu itu Samuel merupakan nabi dan hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak ada raja. Maka bangsa Israel memohon kepada Samuel untuk diberikan seorang raja dan memohonnya kepada Tuhan untuk memberikan mereka seorang raja. Dan pada waktu itu Tuhan memilihlah raja pertama yang bernama Saul ini. Nah adik-adik, ketika Saul telah dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel, kemudian dia datang di tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa Israel begitu senang dan gembira. Wah, kami memiliki raja yang hebat, yang luar biasa, yang dapat memberikan kami kemenangan melawan bangsa-bangsa lain. Mereka menginginkan seorang raja adik-adik karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain dipimpin oleh seorang raja. Padahal Tuhan mengatakan bahwa ketika kalian memiliki raja, itu akan membuat kalian semakin sulit. Wah, kenapa ya? Yuk kita dengar lagi, lalu selanjutkan lagi. Ternyata adik-adik, tadi kita lihat video yang sudah kita tonton dan juga lo setelah membacakan firman Tuhan. Ternyata si Saul tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Dia awalnya begitu taat, begitu mengasihi Tuhan. Tetapi lama-kelamaan dia menjadi raja yang tidak taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita tadi melihat bagaimana mereka melawan bangsa-bangsa, musuh mereka. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Tetapi ketika bangsa Filistin datang adik-adik dan mulai ketakutan. Raja Saul mulai ketakutan. Bangsa Israel mulai meninggalkan dia. Karena mereka melihat bangsa Filistin begitu banyak. Lalu Raja Saul karena dia ketakutan, dia melakukan yang namanya dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Itu yang pertama, yaitu dia tidak sabar. Samuel sudah memerintahkan kepadanya, tunggulah selama 7 hari, tunggulah nanti saya akan datang. Dan di sanalah saya akan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi si Raja Saul tidak sabar. Dia ingin memohon belas kasih Tuhan. Karena dia tidak sabar menunggu, dia melakukan dosa, yaitu memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Pada zaman itu adik-adik, yang berhak untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan dalam mezbah hanyalah para nabi-nabi, hanyalah para imam. Itulah tugas Samuel. Tetapi si Raja Saul karena dia tidak sabar, karena dia takut terhadap bangsa Filistin, dia melakukan dosa. Dia melanggar perintah. Dia tidak taat. Kemudian yang kedua apa? Dia tidak berpikir panjang. Dia tidak berpikir panjang. Oh nanti saya kalau melakukan ini konsekuensinya apa? Nah kadangkala kita adik-adik ya, kita kalau berbuat kesalahan kita tidak berpikir dulu ya. Kita tidak berpikir, oh ini nanti salahnya kalau berbuat ini akibatnya apa? Misalnya kita menyontek gitu ya. Atau mungkin kita tidak mengerjakan tugas. Kita tidak berpikir panjang. Nanti konsekuensinya apa ya kalau tidak mengerjakan tugas? Mungkin konsekuensinya nilai kita tidak ada adik-adik. Tidak mendapatkan nilai yang bagus. Nilai raportnya jelek. Bisa seperti itu. Nah si Raja Saul tidak berpikir panjang. Konsekuensinya apa nanti ketika saya tidak taat kepada perintah Samuel.
Dia tidak sabar. Padahal Samuel sudah berkata, tunggulah selama 7 hari. Tetapi karena Samuel tidak kunjung datang, malah dia membawa sendiri persembahan kepada Tuhan. Itu adalah hal yang fatal. Tidak boleh adik-adik. Waktu itu, zaman dahulu itu, zamannya Raja Saul, zamannya bangsa Israel, tidak sembarangan orang, tidak boleh. Bahkan kita pun tidak boleh membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ada petugasnya adik-adik. Ada orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk membawa persembahan itu ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus. Maka juga harus kudus ketika membawa persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah menentukan orang-orang yang membawa persembahan itu. Nah, ketika Saul tidak taat, maka apa yang terjadi? Dia kehilangan kerajaannya. Maka nanti pada akhirnya dia digantikan. Langsung baca ayat 13 sampai 14 ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah adik-adik, Raja Saul membuktikan dirinya sebagai raja yang tidak taat, tidak sabar, tidak berpikir panjang. Dia tidak mengikuti, menaati apa yang diperintahkan Tuhan hanya karena ketakutannya semata. Jadi adik-adik, ini pelajaran kepada kita. Ketika kita takut, kita harus tetap taat kepada Tuhan, sabar. Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Saul yang terus-menerus ketika dalam masa pemerintahannya dia tidak taat kepada Allah. Dan hal ini membuat Tuhan marah. Meskipun Saul tidak taat kepada Tuhan, tetapi Lause ingin menyampaikan bahwa ada seorang pribadi yang begitu taat kepada Tuhan. Dia tidak pernah berbuat dosa, dia selalu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Lause baca ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapakah dia adik-adik? Yaitu Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan adik-adik dikatakan dia taat. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia disiksa sampai mati di atas kayu salib. Dia mati di kayu salib supaya kita yang tidak taat, yang sering melakukan banyak kesalahan, yang sering melakukan banyak dosa, yang sering menyakiti hati Tuhan, dapat memperoleh yang namanya keselamatan, dapat memperoleh yang namanya pengampunan. Tuhan Yesus datang ke dunia, disiksa, dihina, dicambuk, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari hukuman dosa.
Dia adalah Raja, pembawa damai bagi kita. Dia tidak seperti Saul yang tidak taat kepada Allah. Tetapi Yesus datang ke dunia, mau menderita, menghadapi musuh-musuh. Tetap taat untuk kita yang sering menyakiti hati Tuhan. Untuk kita yang sering melakukan dosa. Supaya kita memperoleh yang namanya keselamatan. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa adik-adik? Kabar baik, kabar sukacita bagi kita yang sudah sering kita dengar. Untuk itu, mari kita terus taat kepada Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu sabar, yang selalu berpikir panjang, yang selalu percaya kepada Tuhan. Tidak seperti tidak seperti Saul maksud Losa. Tidak seperti Raja Saul yang tidak taat, yang tidak sabar, yang tidak berpikir panjang, yang tidak taat kepada Tuhan. Kita jangan mau demikian. Tapi kita mau seperti Yesus yang terus taat. Yang terus taat kepada Allah Bapa kita di dalam kerajaan surga. Dan kita terus percaya kepada Dia. Lalu akan menutup firman Tuhan dengan ayat hafalan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal ke-14 ayat 15, lalu akan baca, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi adik-adik, mari kita taat kepada Tuhan karena kita begitu mengasihi Dia. Mari kita taat dan terus percaya kepada Yesus, maka kita juga harus menuruti segala perintah Tuhan. Kiranya ayat hafalan ini kita terus baca. Begitu singkat. Sekali lagi Yohanes pasal 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku di sini adalah Yesus Tuhan kita, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu perintah Tuhan Yesus. Perintah yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari Saul. Dan juga kami boleh belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang taat, setia kepada perintah Tuhan Allah Bapa di surga. Ketika Tuhan datang di dunia, merendahkan diri, menjadi sama seperti manusia, kami juga mau taat Tuhan sampai akhir hidup kami. Untuk kami terus taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau juga belajar terus untuk mengasihi Tuhan Yesus. Berkati adik-adik yang masih kecil, kiranya mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil menyiapkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dan juga setelah itu mengumpulkan persembahan. Setelah itu Loso akan menutup ibadah kita di dalam doa dan juga untuk doa persembahan. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada
nasihat mereka selalu taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat. Mari sama-sama Semua bilang taat. Yeay. Oke adik-adik, Lose akan mengajak adik-adik berdoa. Yuk sama-sama berdiri, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami tidak mau seperti Raja Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi kami mau menjadi serupa seperti Yesus yang senantiasa taat dan senantiasa patuh terhadap segala apa yang Tuhan perintahkan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Adik-adik semua yang masih kecil, pimpin mereka. Berkati juga persembahan kami, berkati papa, mama, adik-adik semua. Berkati mereka dalam studi, dalam sekolah mereka. Berkati mereka, pertumbuhan mereka Tuhan berkati. Engkau berikan kesehatan terlebih-lebih di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah bersama-sama beribadah dengan Lause Ratna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali di dalam ibadah kelas Indria berikutnya. Dah, shalom.